Dan saudara, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 200 usaha mikro kecil menengah akan menjadi bagian dari Beli Kreatif Sumatera Selatan yang merupakan program dari Kemenparekraf Republik Indonesia tahun ini. Beli Kreatif Sumsel merupakan lanjutan dari program tahun lalu, yaitu Beli Kreatif Danau Toba. Sebanyak 600 peserta UMKM mengikuti kegiatan ini, yang nantinya akan dikurasi menjadi 200 peserta terpilih, yang akan mendapat fasilitas dari Kemenparekraf RI. Erwin, salah satu pelaku UMKM, merasa sangat terbantu dan termotivasi dengan adanya kegiatan ini. BKSS dianggap menjadi solusi untuk memulihkan ekonomi kreatif di Sumsel. Dan Erwin berharap produknya yang mengangkat makanan khas Palembang yaitu Malbi agar dapat go internasional. Harapannya dengan adanya program ini dapat menembus target omset di Sumsel menjadi 100%, sebagai wujud bantuan bagi para pelaku UMKM. Pelaku UMKM lainnya seperti Meli merasa senang karena dapat mengangkat makanan khas Sumatera Selatan. Dengan adanya gerakan BKSS ini, Kemenparekraf berharap dapat membuka lapangan pekerjaan baru di Sumsel. Dika Saputra, TVRI Sumsel melaporkan. Launching Beli Kreatif Sumatera Selatan 2022 dibuka langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Beli Kreatif Sumatera Selatan BKSS 2022 hari ini dihadiri langsung 200 pelaku usaha mikro kecil dan menengah ekonomi kreatif yang sudah melalui proses seleksi dengan berbagai kriteria penilaian dari hampir 600 peserta. Gelaran BKSS diharapkan dapat menaikkan omset pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Selatan hingga 100%. Dan diharapkan dapat mengangkat serta melestarikan kearifan lokal daerah, khususnya yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengatakan goals yang ingin dicapai dari Beli Kreatif Sumatera Selatan 2022 sebanyak 200 pelaku UMKM yang telah dikurasi dan diberikan pendampingan dapat menaikkan omset secara signifikan, dan capaian itu akan diukur pada bulan November nanti pada momen harvesting dan kalender event Grand Fondo di Oku Selatan. Karena kita ingin ciptakan juga SDM yang unggul. Demi tadi Bapak mention bagus sekali Pak, homestay itu adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi masyarakatnya merasakan juga bagaimana peningkatan kunjungan wisatawan itu bukan hanya kepada pemilik-pemilik hotel, tapi juga homestay masyarakat. Saya memprediksi penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini di 2022 ditopang oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan angka pertumbuhan sangat menjanjikan di sini 5,18, tapi yang perlu kita sikapi adalah inflasi. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap event Beli Kreatif Sumsel 2022 ini menjadi momentum untuk pelaku ekonomi kreatif berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Peran serta para pelaku ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, banyak sekali Pak yang sebenarnya bisa kita aktifasi, tapi kan 3 tadi saya minta dengan Pak Menteri. 1 keterampilan Pak yang ditambah, ya, kita akan berikut wawasannya, mungkin kreativitasnya juga harus ditambah dari keterampilan itu. Kedua, permodalan. Turut hadir dalam event Beli Kreatif Sumsel 2022, Wakil Menteri Parekraf RI Angela Tanu Sudipyo. Frans Reza, Ari Ekasari, TVRI Sumsel melaporkan. Pagar Alam memiliki potensi wisata yang beragam, salah satunya desa wisata. Di kota ini terdapat 6 desa wisata yang memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya Desa Wisata Tebat Lereh. Desa Wisata Tebat Lereh merupakan masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Desa yang berada di Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, memiliki potensi ekonomi kreatif seperti pembuatan sangke atau keranjang yang terbuat dari uwi atau rotan.
berfungsi sebagai wadah bumbu dapur. Suharti, pengrajin rotan, mengatakan dirinya membuat kerajinan rotan ini mulai tahun 1987. Ini namanya sangke kata kami. Sangke ini kande pada tomat, pada cabai, pada bawang merah, pada apa tuh? Bawang putih. Ramuan dapur. Sudah berapa dari tahun berapa? Dari tahun berapa itu? Tahun 87 lah ya, 87. Dari 87 sampai sekarang, Pak. Baru inilah diulangi. Ini bahannya dari apa tuh, Bu? Wih. Sementara itu, Ashad, pengunjung lokal, mengatakan selain memiliki kreativitas ekonomi, Tebet Lereh memiliki wisata alam yang letaknya sekitar 1 km, sehingga wisatawan mudah mengaksesnya. Kalau wisatanya juga sangat bagus, termasuk yang nanti mau dilihat oleh Pak Menteri, tempat Napal Kuning. Itu yang bikin menariknya itu alami. Jadi semua keindahannya itu alami. Mulai dari tumbuhannya, airnya, semuanya alami dari alam. Kalau kerajinan juga banyak. Ini contohnya dari Meringan ini. Semuanya pintar untuk ngerajin, kerajinan tangan. Tinggal alatnya aja. Di Desa Tebet Lereh terdapat juga pasar wisata yang menjual kerajinan masyarakat, seperti kerajinan akar kopi, hasil pertanian warga, dan rumah adat. Tomia Ditobari, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kain jumputan khas Palembang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia bahkan dunia. Lestarinya kain tradisional jumputan ini tak terlepas dari peran perajin yang terus bergenerasi dan masih kentalnya budaya Palembang yang menjadikan warganya bangga ketika mengenakan kain tradisional jumputan. Dipegangnya Pak kayak ini apa? Keberagaman budaya di Indonesia menyimpan banyak warisan pada masyarakatnya, seperti kain tradisional. Tiap daerah di Indonesia memiliki kain tradisional khas, termasuk kota Palembang. Selain songket, kain tradisional khas Palembang yang saat ini masih lestari ialah kain jumputan. Eloknya warna-warni pada tiap helai kain menjadikan warga Palembang menyebut jenis kain ini sebagai kain pelangi. Kalau pas ini juga orang sana semua. Oh, kesini tapi ya? Sini ya. Warna tuh tergantung kita warna. Seni jumputan pertama kali masuk ke wilayah Sumatera pada masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Saat itu pedagang Cina datang membawa kain sutra dan benang. Kalau ini kita jualnya berapa piece? Berapa ini? 300-an. Berbeda dengan songket yang dibuat dengan cara ditenun, kain pelangi ini dibuat dengan teknik celup ikat. Teknik ini berasal dari Tiongkok dan berkembang ke India hingga wilayah Nusantara. Dulunya, jumputan khas Palembang terbuat dari selembar kain sutra berwarna putih yang berbahan halus, lembut, dan dingin. Kain jumputan tercipta dari hasil kepiawaian tangan sang pengrajin, guna mempertahankan keaslian seni jumputan. Di Kelurahan Tuan Kentang, Kota Palembang, terdapat sebuah kampung yang dihuni puluhan perajin jumputan secara turun-temurun. Para perajin ini masih menggunakan cara tradisional, yakni menjumput kain dengan tangan. Kalau batik berapa, Pak? 600 ya. Pembuatan pola merupakan awal dari pembuatan jumputan. Pola inilah yang nantinya akan menjadi motif. Kemudian, goresan gambar pola pada kain ditelusuri dengan jarum dan benang berupa tali. Lalu diikat dan dilakukan pewarnaan. Kalau awal tuh dimal dulu, sebenarnya ada yang udah dimal di rumah tuh. Saya sudah diikat, tapi orang ikatnya nggak ada di sini, jauh soalnya. Daerah Songke, daerah Pegayut, Kemang, Anggapura, daerah Keretapati ya. Gitu. Awalnya berarti membentuk motif terus diikat ya Pak ya? Iya. Terus diapain lagi Pak? Dijahit. Gunanya untuk apa Pak dijahit ini Pak? Untuk motifnya, segi motifnya yang diikat-ikat itu. Oke, kalau untuk motif sendiri ada apa aja Pak kita Pak?
Motif itu ya kalau khas Palembangnya cuma titik 7 itulah khas Palembangnya. Kalau yang lainnya cuma tiruan dari luar, kayak sesirangan Kalimantan, bunga-bunga segala itu kan dari luar ikut-ikutan ya. Oh, kalau yang paling banyak diminati ini motif apa, Pak? Titik 7. Apa, Pak? Titik 7. Titik 7 ya, Pak. Ini ada arti khusus nggak, Pak, ini motifnya? Ya ada sih. Ya, kalau mewarnai sih seadanya barangnya, misalnya ada 50, ada 100, yang warnai baik. Ntar besok diulang lagi, dicelup lagi. Beda warna lagi. Oke, kalau ini berapa lama Pak pembuatan jumputan di sini Pak untuk satu kainnya Pak? Satu kain proses dari awal? Dari awal. Mungkin 2 hari kalau satu baik. Keanggunan corak dan warna yang terpatri pada helai kain jumputan merupakan campuran budaya Tiongkok dan India yang berkembang pada Kerajaan Sriwijaya. Salah satu motif jumputan yang hanya ada di kota Palembang adalah bintik 7. Terdiri dari titik berwarna putih yang berjumlah 7 buah dengan gradasi warna yang memukau. Kain aja ini Pak ya? Kenapa Pak? Beragam inovasi juga terus dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman. Selera masyarakat yang berubah menjadikan para perajin menciptakan motif dan model modern tanpa meninggalkan ketradisionalan dari jumputan. Banyak sih atasan, kalau kita sih lebih ke untuk orang-orang kerja ya, bisa jadi atasan, bisa jadi gamis, kita juga ada jual hijab jumputan, bisa berupa mukena juga bisa dibuat. Oke, perbedaan mungkin tren jumputan pada dulu dan sekarang. Sekarang kan jumputan ini udah sering banget modern, modern ya. Kalau dulu kan terlalu formal ya, kalau sekarang kan seluruh pegawai Palembang kan, apalagi sekarang anak-anak sekolah sudah wajib pakai jumputan. Terus juga bisa di mix juga kan sekarang, jadi tidak terlalu formal dia Mbak. Tidak terlalu formal ya. Bisa di mix dia tuh. Hasil jadi dari kain jumputan Palembang tak kalah elegan dari kain tradisional lainnya. Pada zaman dahulu, kain jumputan sering digunakan sebagai selendang dan pakaian para bangsawan. Perkembangan zaman menjadikan jumputan lebih merakyat, sehingga membuat kain ini dapat dipakai seluruh kalangan. Tren pakaian jumputan kian memasyarakat di masa kini. Para perajin muda pun tumbuh sebagai bentuk regenerasi yang dapat mempertahankan warisan budaya, juga sebagai pilar baru dalam industri fashion di Sumatera Selatan. Ide-ide segar dan inovasi yang dilakukan perajin telah membawa kain jumputan Palembang dikenal secara nasional maupun mancanegara. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ada banyak kain khas Kota Palembang yang dapat dipakai dalam upacara pernikahan maupun acara resmi lainnya. Tidak hanya songket, masyarakat juga mengenal kain tajung dan blongket atau blongsong songket. Kota Palembang memiliki beragam kerajinan kain tenun, seperti kain songket dan jumputan. Namun tak hanya itu, Palembang juga memiliki kerajinan tenus khas lainnya, yaitu kain tajung dan blongsong yang dipadukan songket. Lebih dikenal dengan nama blongket atau blongsong songket. Udin Abdullah, pengrajin tenun tajung dan blongsong, menjalankan usaha keluarganya secara turun-temurun. Dalam pembuatan kain, salah satu proses penting ialah menenun. Riuh suara alat tenun seolah saling bersautan. Menenun di sini masih menggunakan cara tradisional. Proses menenun kain tajung atau blongket membutuhkan waktu 2-3 hari per satu helai kain. Berbagai tahap dilewati dalam proses pembuatan kain tajung dan blongsong. Mulanya pewarnaan benang, pembuatan motif dengan membariskan benang. Setelah kering, barulah benang dapat ditenun menyulap barisan benang kain bermotif.
Kalau sekedar menenun memang mudah. Kalau dulu dikerjakan untuk satu kain itu harus membutuhkan waktu sekitar setengah bulanan. Itu baru menenun ya. Kalau dari proses awalnya sih mungkin satu bulan lebih. Cuman kalau untuk menenun, kalau yang sekarang sekedar hanya menenun, mungkin satu kain itu bisa 3 hari bisa selesai. Nah dengan ini yang baru, yang terbarukan ini sekarang kita buat yang motif-motif blanket yang itu yang di dalamnya itu, nah itu biasanya memerlukan waktu ya, perlu proses sama agak lama juga karena itu soalnya memakai cipitan benang mesnya ya, jadi di kolaborasi, jadi dari songketnya itu diaplikasikan benang mesnya di di tajung, di blongket. Setelah melewati proses pembuatan, hasil kain tajung dan blosong dapat dipasarkan. Biasanya pengrajin menjual dalam bentuk bahan kain, tapi ada pula dijual dalam bentuk pakaian jadi. Namun ia mengaku lebih banyak menjual bahan kain, karena banyak desainer lebih tepat membuat pakaian sesuai permintaan pembeli. Harga kain blosong dan kain tajung dibanderol Rp150 sampai Rp300.000 per meter, tergantung tingkat kesulitan motif yang diinginkan. Dan saudara, setelah melewati berbagai proses pembuatan, ini dia hasil akhir dari kain tajung dan blongsong songket yang merupakan ciri khas dari Kota Palembang dan juga sudah menjadi tren oleh masyarakat menggunakan kain tajung dan juga blongsong songket. Rizky Amuzar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, kita ikuti informasi